Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau review buku Death on the Nile karya Agatha Christie. Death on the Nile adalah buku Hercule Poirot yang ke-17 karya Agatha Christie. Yang aku baca ini versi yang diterjemahin sama Gramedia Pusaka Utama. Diterbitkan 2018, tebalnya itu 408 halaman. Menceritakan Lynette Ridgway, wanita cantik, kaya, dan masih muda yang menikah dengan Simon Boyle, laki-laki yang biasa saja. Ada Jacqueline de Belfort atau biasa dipanggil Jackie, yang nggak suka karena dia tuh temennya Lynette dan dia tuh dulunya pacaran sama Simon gitu. Jackie bahkan ngenalin mereka, terus tahu-taunya mereka yang menikah gitu. Nah, si Jackie yang sakit hati ini ngehukum pasangan baru ini dengan ngikutin mereka kemanapun, termasuk ke acara bulan madu mereka. Salah satunya tuh tur ke Mesir, menyusuri sungai Nil, tanpa 3 orang yang sedang berseteru ini ketahui. Penumpang lain tuh secara langsung atau tidak langsung sempat berurusan dengan Lynette. Tapi ada pengecualian, yaitu Hercule Poirot, detektif yang emang pure lagi berlibur gitu. Walaupun Poirot ini orang luar sebenarnya dan baru ketemu dengan orang-orang lain, dia bisa ngerasain ada sesuatu sama Lynette ini. Ketika sebuah pembunuhan terjadi, Poirot menyelidiki siapa pelakunya. Death on the Nile ini ngasih cerita misteri pembunuhan yang cukup rumit, tapi sayangnya bagian awalnya tuh ngebosenin banget. Bagian awal itu dimana ngeliatin Lynette dan Simonnya bulan madu, jalan-jalan ke kuil, ngeliat piramida, terus ya bersantai-santai di kapal, ketemu orang-orang lain. Ya itu tuh buat ngenalin tokoh-tokoh tersebut gitu. Tapi panjangnya sampai 200 halaman, aku berhenti baca berapa kali gitu saking bosennya. Tapi kemudian pembunuhan terjadi dan ceritanya jadi seru. Oh kayak aneh banget sih, terlalu semangat gitu untuk nyeritain pembunuhan. Tapi aku kurang suka dengan cara Poirot, atau aku sebutnya detektif aja ya. Aku kurang suka sama cara si detektif ini ngewawancarai sama ngumpulin bukti gitu. Terkesan santai dan gak transparan. Sedikit ngebosenin karena gak dikejar waktu juga rasanya, terus gak nemuin sesuatu yang mengejutkan. Terus entah kenapa ya, sebelum pembunuhannya terjadi dan Poirot terpaksa untuk menyelidiki, dia tuh udah berada dan mendengar hal-hal penting. Jadi bukti yang dia kumpulkan, dapatkan itu sumbernya nggak cuma di TKP, dan kayaknya cuma dia yang tahu. Orang lain mungkin yang ngeinspeksi si TKP-nya nggak akan tahu karena nggak mendengar apa yang Poirot dengar. Bisa dibilang kebetulan, tapi terlalu sering dan jadinya aneh. Terus cara detektif ini menyelidiki ini bisa kelihatan jeli dan teliti, tapi ketawanya tuh pas diceritain, pas dia udah ngambil kesimpulan yang mungkin gak akan membaca bisa tebak gitu sampai dia ceritain sendiri. Jadi contohnya dia meriksa kabin nih, dan bukan cuma dia yang meriksa, beberapa orang. Terus dia melihat satu barang, gitu barang, dan cuma diliatin secara umum, misalnya dia nemuin sapu tangan, atau dia melihat buku, nggak ya kita sebagai pembaca, oh buku, oh sarung tangan, sapu tangan. Pas pelakunya di-reveal, diungkapkan pula bahwa itu adalah buku tentang dan makanya detektif ini bisa menyimpulkan bahwa pelakunya gini-gini. Kok baru dikasih tahu sekarang? Sebagai pembaca yang ikut gitu secara langsung di misteri ini, kayak dihianati karena nggak dikasih informasi yang transparan. Pas baca buku misteri pasti kan pembaca aku nebak-nebak juga sih pelakunya. Cuma kayak dengan petunjuk yang dimonopoli, apakah ini mencegah pembaca nebak pelakunya atau gimana sih? Tapi aku bisa nebak pelakunya. Nggak 100% benar sih, tapi ya aku cuma nebak-nebak sih, tapi ternyata benar. Dan masih banyak twist yang ternyata aku nggak sangka ya karena nggak dikasih tahu gitu itu petunjuknya apa aja. Cerita Death on the Nile ini agak mirip sama buku Agatha Christie lainnya aku baca, Murder on the Orient Express. Sebenarnya aku cuma baru baca 2 buku ini sih, karena pembunuhannya tuh terjadi di sebuah perjalanan
Poirot ini, detektif ini nggak sengaja terlibat. Cara dia ngeinterogasi orang-orangnya juga mirip, tapi di sini detektifnya kerasa lebih ramah menurut aku. Pas di Murder on the Orient Express, mungkin itu karena pertama kalinya aku baca tentang detektif ini juga. Dia tuh ngasih kesan angkuh, sombong, cuek, dan kayak sedikit arogan gitu. Death on the Nile ini udah diadaptasi 4 kali ke TV series dan film layar lebar. Adaptasi terbarunya itu film layar lebar, bakal tayang Oktober 2020. Belum ada poster, belum ada trailer, baru foto pemainnya. Apakah aku bakal nonton filmnya? Dengan kondisi kayak gini, bioskop tutup dan produksi film ditunda. Aku nggak yakin filmnya bakal tayang akhir tahun ini. Kayaknya kemungkinan diundur. Tapi semoga aja perkiraan aku ini salah. Nah itu dia review aku untuk buku Death on the Nile karya Agatha Christie. Ini cerita misteri pembunuhan yang alurnya lambat banget. Tokoh detektifnya tuh belum bisa narik simpati aku, tapi twist yang dikasih di akhir cerita oke dan memuaskan. Ada yang udah baca Death on the Nile atau buku-buku Agatha Christie yang lain? Mungkin bisa tulis favorit kalian, judulnya apa, dan aku coba baca. Ini 2 kali baca Agatha Christie, kesannya masih biasa aja, tapi mungkin aku belum nemuin buku yang cocok sama aku. Jadi tolong kasih rekomendasi. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Dia bisa merasakan ada something. Kok aku ngomongnya something sih?